Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurcikal Metasari dan ada rekan saya yang pertama yaitu Surya Muhammad dan Farhan Rifa Fahreji. Di sini kita akan mempresentasikan tentang biaya-biaya dalam usaha bisnis. Konsep biaya, penggolongan dan klasifikasi jenis biaya dalam berbagai perusahaan perlu diketahui oleh setiap pengusaha. Setiap pengusaha harus dapat memperhitungkan jenis biaya produksi dengan tujuan untuk pengendalian kos. Bila pengeluaran biaya tersebut tidak terkendali atau dipersulit untuk dikendalikan, maka bukan laba lagi yang akan diperoleh namun kerugian. Maka ketahui, pahami, dan kelola jenis-jenis biaya tersebut secara tepat agar bisnis Anda menjadi benar-benar efisien. Jenis-jenis biaya utama dalam bisnis, yang pertama adalah biaya yang dapat dikendalikan, kedua biaya yang tidak dapat dikendalikan, ketiga programmed cost, keempat committed cost atau capacity cost, yang kelima avoidable dan unavoidable cost, yang keenam inputted cost dan sunk cost, dan yang ketujuh opportunity cost atau biaya peluang. Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang pada tingkat manajemen tertentu atau secara langsung dapat dipengaruhi oleh manajer tertentu. Umumnya, biaya variabel dapat dikendalikan dan sebaliknya adalah jenis biaya tetap. Tapi, jika dikaitkan dengan cost center, maka semua biaya yang menjadi tanggung jawab center bersangkutan adalah dapat dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan jenis biaya controllable? Agar jenis biaya-biaya tersebut benar-benar dikendalikan, maka sebagai pedoman perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer tertentu memiliki wewenang dalam input. Kedua, manajer tertentu juga berwenang atau bertanggung jawab terhadap output. Yang ketiga, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap proses tertentu. Contoh biaya yang dapat dikendalikan adalah misalnya departemen pemasaran memerlukan kerja lembur, sehingga harus menambah pembayaran biaya lembur. Bila pembayaran lembur ini dapat melebihi kapasitas kerja rutin, dan manajer bagian yang bersangkutan harus pula dapat mempertanggungjawabkan kegagalan-kegagalannya. Yang kedua adalah biaya yang tidak dapat dikendalikan. Pengertian konsep biaya yang tidak dapat dikendalikan adalah biaya yang bukan tanggung jawab dan tidak dapat dipengaruhi oleh pusat tertentu. Kami berikan contoh biaya pemasaran, dan salah satu yang termasuk biaya pemasaran adalah biaya tenaga kerja di bagian pemasaran. Dalam contoh ini, biaya tersebut ditetapkan oleh direksi. Dan jika gaji belum memenuhi motivasi karyawan, sehingga terjadi penurunan produksi, maka manajer pemasaran tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kurangnya motivasi atau penurunan produksi. Yang ketiga adalah program cost. Apa yang dimaksud dengan biaya ini? Konsep biaya ini disebut juga dengan discretionary cost atau managed cost. Adalah sifat biaya jangka pendek yang berarti kadang-kadang ada dan terkadang tidak ada. Perubahan tersebut bisa kecil atau dinaikkan atau tidak perlu dilaksanakan apa yang telah dilanggarkan bila kondisi memang demikian. Contoh biaya jenis ini yaitu biaya promosi riset dan pengembangan. Biaya yang besar ini dapat dibebankan sekaligus dalam tahun pengeluaran sebagai beban laba rugi, atau diamortisasikan beberapa tahun tergantung pada kebijakan perusahaan. Yang keempat adalah biaya commit cost atau capacity cost. Pengertian commit cost atau sering juga disebut sebagai biaya bersiap
atau biaya berjaga-jaga. Standby cost adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Beban biaya secara berkala dibebankan ke laporan laba rugi. Contoh biaya komit adalah biaya penyusutan aktiva tetap yang secara periodik, bulanan atau tahunan, selalu ada sepanjang umur aktiva tersebut, tanpa melihat perusahaan sedang surut atau maju, dan tidak pula dapat dihapuskan atau ditiadakan. Oke. Berikutnya avoidable dan unavoidable cost. Apa pengertian konsep biaya avoidable? Konsep biaya avoidable atau biaya terhindarkan adalah suatu beban biaya yang bersifat tetap dan menjadi tanggung jawab sendiri oleh suatu bagian tertentu atau biaya yang tidak akan berlanjut. Berikutnya, sedangkan pengertian dari unavoidable cost merupakan kebalikannya, yaitu biaya yang menjadi tanggung jawab bersama suatu organisasi atau biaya yang dirumuskan sebagai fasilitas atau jasa yang dinikmati bersama berdasarkan beban tertentu dengan metode alokasi. Berikutnya, imputed cost dan sunk cost adalah pengertian konsep biaya imputed. Pengertian biaya imputed adalah biaya yang menyatakan harga beli atau nilai dari suatu kekayaan yang diukur dengan nilai penggunaannya. Biaya ini tidak menyangkut pengeluaran kas yang sebenarnya dan juga tidak dicatat dalam buku-buku perusahaan, terutama dalam perusahaan perorangan. Misalnya gaji dari pemilik perusahaan atau sewa kekayaan milik perusahaan sendiri. Ada alasan yang tidak memungkinkan memasukkan biaya ini. Dengan demikian, dalam membuat perbandingan biaya ini perlu dipertimbangkan. Berikutnya, pengertian sunk cost merupakan, menurut para ahli, adalah biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. Pengeluaran yang telah dilakukan pada masa lalu semuanya tidak dapat diperoleh kembali. Contoh biaya atau sunk cost adalah saat perusahaan ingin mengambil keputusan tentang penggantian aktiva lama dengan yang baru. Nilai aktiva lama atau nilai buku setelah penyusutan aktiva lama merupakan sunk cost dan tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam penggantian tersebut, karena nilai tersebut tetap ada ataupun tetap merupakan kerugian atau biaya. Yang jelas tetap sebagai biaya balik, baik aktiva tersebut digunakan ataupun diganti. Berikutnya, biaya peluang. Pengertian biaya peluang dengan segala seluk-beluk dan contoh-contohnya dapat dibaca di perhitungan biaya opportunity. Silakan langsung saja meluncur ke sana agar pemahaman Anda tentang jenis biaya menjadi komplit. Berikutnya, pengertian dan contoh biaya produksi dalam suatu bisnis. Biaya produksi atau dalam istilah bahasa Inggris disebut cost of production merupakan biaya yang muncul dari suatu proses produksi dalam perusahaan manufaktur yang membuat barang dan jasa untuk dijual kembali. Biaya produksi sangat penting, terutama dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dalam akuntansi biaya, Anda akan menemukan bahwa biaya produksi ini merupakan komponen yang masuk dalam laporan laba rugi atau income statement. Biaya produksi ini akan memudahkan seorang manajer dalam mengambil keputusan yang krusial agar bisa mengoptimalisasi bisnisnya. Saya lanjutkan, unsur-unsur biaya produksi. Contoh, biaya produksi dapat ditentukan nominalnya dengan memperhatikan beberapa unsur-unsur dari biaya produksi tersebut. Ada 3 unsur, yaitu biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, arti dari biaya material langsung yaitu biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produksi
seperti biji kopi, air, dan gula untuk menjadi sebuah kopi merupakan biaya material langsung. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung yaitu merupakan biaya untuk asuransi tunjangan dan upah kepada pegawai yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik merupakan biaya secara tidak langsung yang berkaitan dengan aktivitas pabrik dalam memproduksi suatu produk. BOP ini meliputi biaya material tidak langsung dan biaya kerja tidak langsung. Yang berikutnya, rumus biaya produksi. Sebagian pengusaha mungkin wajib mengingat rumus ini dari biaya produksi itu sendiri. Sebabnya karena akan memudahkan Anda dalam menghitung biaya produksi. Rumusnya itu sebagai berikut. Biaya produksi sama dengan biaya material langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung dan ditambah biaya overhead pabrik. Ya, contoh biaya produksi dalam bisnis. Saatnya kita memperhatikan contoh perhitungan biaya produksi dalam suatu bisnis. Misalkan, bisnis yang dimaksud adalah bisnis manufaktur dengan produksi dan menjual barang furnitur. Berikut adalah contoh perhitungan biaya produksi. Perusahaan selama Baba menjual barang-barang furnitur dalam waktu 1 bulan. Perusahaan ini memproduksi sekitar 2000 unit meja. Rincian biayanya seperti berikut. 12 juta rupiah untuk kayu, 4 juta rupiah untuk upah tukang kayunya, 1 juta untuk upah satpam yang menjaga selama proses produksi, 1 juta untuk biaya sewa pabrik dan utilitas lainnya. Total biaya produksi adalah 18 juta. Dari total biaya produksi tersebut dapat diketahui biaya produksi satu meja tersebut adalah 18 juta dibagi 2000 unit sama dengan 9.000. Anda juga dapat menentukan harga pokok per unit meja yang akan dijual, misalkan 9.000 sebagai harga pokok produksi, kemudian dijual seharga 500.000 atau sesuai keinginan Anda sebagai cuan. Mengetahui biaya produksi secara detail, manajer atau pemilik bisnis dapat mengambil keputusan dengan tepat, terutama dalam menentukan harga jual serta dapat meminimalisir resiko dan dari produksi tersebut. Ya, akhirnya kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu mengetahui dan menghitung biaya produksi adalah sangat penting. Anda bisa mengetahui jenis biaya produksi pada artikel ini atau dalam PPT ini ya. Biaya produksi berhubungan dengan laporan keuangan, semakin terperinci Anda menghitung biaya produksi semakin baik laporan keuangan yang akan Anda dapatkan. Memahami konsep biaya akuntansi manajemen dan klasifikasi biaya dalam berbagai perusahaan sangatlah penting bagi pengelola usaha dan bisnis. Setiap pengusaha harus dapat memahami penggolongan jenis biaya dan menghitung jenis biaya produksi dengan tujuan pengendalian cost. Bila seorang pengusaha tidak bisa menghitung biaya produksi, lalu bagaimana caranya menentukan harga pokok hasil proses produksi tersebut? Pertanyaan berikutnya, bagaimana dia menentukan tingkat keuntungan penjualan produknya? Oleh karena itu, seorang pengusaha perlu mengetahui, memahami, dan kemudian mempraktekkan dalam aktivitas bisnisnya mengenai konsep dan jenis biaya. Demi kemajuan usaha Anda, tak ada salahnya meluangkan waktu sejenak untuk memahami biaya, jenis-jenisnya, dan pengelolaannya. Jadi akan mantap lah pokoknya dalam melangkah dan menggapai visi dan misi bisnisnya.